kelompok 60 CFHC, nama aku Alberto Lim dari PDIUP 2020. Yang lain perkenalan dong. Siapa dulu? Siapa yang mau perkenalan? Ya. Halo, nama aku Rifda Sania Hakim. Nama aku Ranti Agustina dari PDIUP. Aku Anggit Fatmanagari dari Ilmu Keperawatan 2020. Aku Mahatulia Tama dari Prodi Gizi Kesehatan 2020. Oke. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas tentang, ini kan ada virtual team building, ini kita mau bahas tentang contoh kolaborasi dalam proses pendidikan dan tenaga kesehatan dalam penanganan pasien. Nanti kan kita harus berdiskusi soal strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra, dan juga rencana eksplorasi kondisi individu dan atau lingkungan keluarga sesuai dengan keilmuan masing-masing. Sama yang ketiga itu simpulan atas diskusi berdasarkan peran masing-masing profesi. Nah, ini mungkin, jadi kita nanti buat membahas, ya pokoknya bahas-bahas gampang aja sih, kayak kita harus gimana komunikasinya. Terus kita kan dari beda-beda prodi. Nanti ya kita harus gimana berdasarkan prodi-prodi kita masing-masing. Soalnya kan pasti ada specialty masing-masing. Ini ya, berarti ada yang mau mulai atau aku mulai duluan? Boleh mulai duluan. Oh ya, oke. Kalau menurutku sih antara 3 prodi kita ini yang ada ilmu keperawatan, gizi kesehatan, sama pendidikan kedokteran ini ya pasti saling berhubungan lah ya. Kalau misalnya soal buat tentang nanti ke keluarga mitranya bagaimana, soalnya kan kita ya pasti ada aturan-aturannya, misalnya kita harus bersikap sopan, kita juga nanti masing-masing kita harus bisa buat memberikan informasi, kita juga harus mengetahui situasi sosial ekonomi budaya dari orang tersebut. Terus ya specialty kita mungkin bisa berbeda, mungkin dari gizi kesehatan lebih tahu mengenai hal-hal untuk misalnya prevent stunting dan lain-lain. Tapi ya pasti juga ketiga-tiganya kan belajar gitu. Jadi kalau menurutku antara ketiga prodi ini nggak jauh beda sih, pasti ada beberapa nilai-nilai yang harus diikuti. Ya misalnya strategi-strateginya itu ya harus memberi kesan yang pertama yang baik, terus bertutur kata. Soalnya kan kita di Jawa nih, jadi kan notabene pasti orang-orang lebih memperhatikan soal budaya-budaya dan lain-lain gitu. Mungkin ada yang mau menambahin lagi? Setuju sih sama Owen. Terus kita itu juga harus mengetahui cara komunikasi sama keluarga mitra itu berdasarkan kelompok khusus. Nah, misalnya itu kayak usia, budaya, juga kondisi tertentu. Kayak kita itu harus bisa menempatkan diri kalau misalnya kita itu bicara sama anak-anak misal, atau enggak sama orang tua gitu. Itu sih dari aku. Iya, itu kan juga harus diperhatikan faktor umur dan lain-lain. Kan pasti beda-beda. Kita juga kan nggak semuanya datang dari Jawa gitu juga. Terus ya kita harus beradaptasi lah gimana kita supaya bisa menyampaikan informasi dengan baik dan benar, supaya bisa dipahami. Kita bukannya cuma memaksakan pendapat gitu. Yang lain ada yang mau tambahin? Ya. Ada yang mau tambahin? Mungkin punya pendapat tentang gimana strateginya? Kalau dari aku setuju sama Owen sama Uma juga. Mungkin kan tadi dilihat dulu faktor dari usia, kemudian sosial budayanya. Terus kalau udah mengetahui dari faktor pasiennya tersebut, jadi bisa membangun hubungan antara kita dengan keluarga mitra. Kalau di IKA itu ada yang namanya komunikasi terapeutik. Nah, mungkin itu komunikasi terapeutik juga ada di PD sama di gizi ya mungkin ya. Selain itu juga ada yang namanya membangun hubungan interpersonal. Nah, itu. Mungkin itu strategi yang harus disiapin mesti dari kita untuk melakukan komunikasi dengan keluarga mitra. Iya, memang difokuskan pada komunikasi. Tadi ada komunikasi terapeutik itu diajarkan di ilmu keperawatan, terus pendidikan dokter dan lain-lain seharusnya juga ada ya. Soalnya kan kita nanti kerjanya langsung berkaitan, bukan cuma hal-hal teknis, soalnya kita harus kasih obat apa, tapi kan kita juga harus membuat orang lain, pasien-pasien kita, terus keluarga mitra itu paham tentang apa yang kita lakukan gitu loh. Itu salah satu hal yang penting dibutuhkan dari 3 prodi ini. Ya udah, itu terus ada yang mau tambahin lagi? Mungkin aku mau nambahin, aku setuju sama si Anggit tadi. Kan tadi dia bilang tergantung sama umur, sama jenis kelamin si keluarga mitra yang kita mau berinteraksi juga kan. Itu emang benar banget karena emang beda orang, kita beda cara komunikasinya juga.
Jadi biar kita bisa menyesuaikan dengan mudah. Jadi pesan yang mau kita sampaikan tuh tersampaikan dengan baik gitu sih. Ya, tadi berarti ada beberapa faktor itu kan. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, umur, terus juga kondisi sosial budaya, terus juga tadi tentang jenis kelamin, terus budaya-budaya dan lain-lain. Itu juga harus diperhatikan supaya kita bisa benar-benar menyampaikan gitu loh, menyampaikan informasi pada keluarga mitra gitu. Terus ada strategi-strategi lain mungkin? Ya, Rani? Enggak sih, kalau aku udah kayak semuanya itu udah mencakup, teman-teman tadi udah mencakup semuanya sih sebenarnya. Mungkin juga kita bisa kerjasama dengan perangkat-perangkat desa gitu, misalnya kita nanti mau ke desa, kita kerjasama supaya bisa cakupannya lebih luas, nggak cuma satu keluarga gitu, kita bisa komunikasi juga, supaya kita kan nanti kan memberikan informasi, memberikan informasi kita komunikasi dengan orang lain, supaya menjangkau daerah yang lebih luas lah, bukan cuma satu keluarga gitu, itu juga mungkin bisa seperti itu. Kemudian juga mungkin ada yang mau tambah-tambahin lain, mungkin berdasarkan keilmuan masing-masing, tapi menurutku memang mirip-mirip nggak sih? Menurut kalian gimana? Mirip-mirip nggak antara tiga itu? Ya sih, mirip-mirip. Soalnya nanti yang antara 3 prodi itu nantinya juga akan kerjasama kan buat komunikasi sama keluarga mitra. Jadi mungkin nggak jauh beda kayak gitu. Iya. Kalau soal komunikasi kan memang pastinya tiap 3 prodi diajarin bagaimana cara komunikasi efektif dan lain-lain. Soalnya ya memang penting dalam keadaan sekarang. Soalnya kan banyak sekarang itu masalah-masalah terjadi karena miskomunikasi. Nah, di CFAC ini kan juga diajarin gimana supaya kita nggak terjadi miskomunikasi seperti itu. Terus jadi kesimpulannya gimana nih? Kalau menurutku sih kesimpulannya ya, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam masyarakat tentang sosial budaya, ekonomi, jenis kelamin, dan lain-lain. Itu supaya bisa menyampaikan informasi yang efektif, terus juga menjangkau daerah yang lebih luas dengan cara bekerja sama dengan dari desa tersebut, perangkat-perangkat desa tersebut, dan juga ya bekerja sama antar kita sendiri, antar kita kelompok ini sendiri, jangan malah di kelompok ini terjadi miskonsepsi, salah paham seperti itu. Ada yang mau tambahin mungkin kesimpulannya? Udah, ada yang mau tambahin atau nggak ada ini? Nggak ada sih, sama kayak Om. Oke, udah sama semua ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas partisipasinya sekarang. Berarti udah buat kita membahas cara komunikasi efektif dan strategi-strateginya. Itu aja. Oke, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman. Thank you.